Dalam kasus ipar adalah maut, perjanjian yang mengguncangkan arsy Allah. Jangan sekali-kali kamu langgar perjanjian ini ya Mas Aris. dan ternyata kita tahu film itu judulnya diambil dari sebuah hadis Nabi gitu ya. Bayangkan di film itu Mas Rifki, seorang suami yang digambarkan namanya Aris itu digambarkan sangat religius, bahkan katanya aslinya lebih religius dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi cukup viral, yaitu film Ipar Adalah Maut. Film ini berdasarkan kisah nyata sebenarnya. Nah, film ini berkisah tentang sebuah keluarga yang sebenarnya adalah keluarga yang harmonis, punya anak satu, dan tiba-tiba kedatangan adik iparnya ke dalam rumah tangga itu, dan akhirnya sang suami berselingkuh dengan sang adik ipar, dan akhirnya rumah tangga mereka retak gitu. Nah, dari film ini yang sudah ditonton oleh 3 juta orang dalam 2 minggu, dalam 14 hari, kemudian banyak yang bertanya, memang boleh ya adik ipar, kakak maupun adik itu tinggal serumah dengan kita gitu. Ya, bagaimana sih pandangan Islam tentang hal itu? Ya, kita tahu bahwa ya sebenarnya kalau ini kan masalah mungkin kelas menengah. Tetapi kalau kita lihat di sekitar kita, mungkin itu lazim kita temui di tetangga kita, di orang terdekat kita. Ya, satu rumah itu isinya bukan cuma kakak ipar, tapi juga ada adik ipar, mungkin juga ada orang tua, segala macam gitu ya. Nah, kita akan membincang ini terkait dengan, ya tentu saja tadi, bolehkah ipar tinggal satu atap atau satu rumah, terus bagaimana hukum perselingkuhan dan lain sebagainya. Kita akan bincang ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini dan juga wakil ketua maksud saya, STAI atau Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Asia Afrika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz udah nonton ternyata ya. Udah. Waduh, nah itu menangis nggak Bu? Apa yang Pak Ustadz rasakan maksudnya? Iya, film salah satu karya baru ya, Hanung Bramantyo. Kita ya tahu sutradara yang cukup populer. Filmnya cukup lama, Mas Rifki, 2 jam 11 menit. Tetapi karena ditulis, disutradai dengan cukup baik ya, mengalir, dan penonton saya kira bukan sekedar digiring untuk menjadi tontonan, tapi tontonan yang luar biasa ya. Dan ternyata kita tahu film itu judulnya diambil dari sebuah hadis Nabi gitu ya, bahwa Rasulullah mengatakan iyyakum waddukhul ilan nisa gitu. Hati-hati kalian kalau berkumpul, bertemu atau berduaan dengan seorang perempuan. Mendengar ucapan dan peringatan Nabi ini, seorang laki-laki dari sahabat Ansor yang tinggal di Madinah mengatakan, afara'aita al-afwa, lalu kalau saya ini bertemu, berkumpul dengan ipar saya gimana? Maka kemudian Rasulullah menjawab, al-aqala alhamu al-maut, ya ipar itu adalah maut gitu. Dari hadis ini saya kira kemudian kita ingin diajarkan oleh Kanjeng Nabi, pertama bahwa memang dilarang kita ini berduaan dengan seseorang yang lawan jenis yang bukan mahram kita. Jadi judul film ini juga diambil dari hadis? Diambil dari hadis itu, hadis riwayat Bukhari Muslim bahkan sahih. Dan ya namanya Nabi ketika mewarning kita itu pasti ada sesuatu yang mafsadat sekaligus mudorotnya gitu. Bahkan di dalam hadis yang lebih umum kan Rasulullah juga mengatakan, janganlah kalian berduaan dengan seseorang yang bukan lawan jenis, berduaan karena yang ketiga adalah setan. Artinya apa? Ada ruang-ruang, ada kesempatan yang kemudian yang namanya syahwat, keinginan untuk menyenangi,
kemudian menyampaikan syahwat kita kepada lawan jenis itu kan fitrah, Mas Rifi. Karena fitrah itulah maka kemudian ajaran Islam mengaturnya. Jangan sampai kemudian sesuatu yang sebenarnya ada ruang-ruang untuk itu kemudian dibiarkan, ada kesempatan. Sehingga dalam konteks film ini saya kira tadi Mas Rifki menyampaikan, sekarang karena media sosial kan viral. Sekarang bukan hanya kelas menengah, Mas Rifki. Kita tahu banyak sekali berita seorang ayah kemudian berbuat kemudian bahaya atau sesuatu yang tidak boleh dengan menantunya, kan banyak sekali juga. Sehingga kemudian ini ipar gitu ya, ipar apakah kakak atau adik, sehingga kalau diberikan ruang untuk tinggal serumah ya pasti sering ketemu gitu ya, sehingga kemudian kemungkinan sering bertatap, sering ngobrol gitu, kemungkinan itu muncul. Yang namanya laki-laki ketemu dengan perempuan gitu, ada syahwat. Bahkan kalau kita baca misalkan surat Yusuf ya, cerita yang menarik, ayat 24 itu mengatakan walaqad hammad bihi wa hamma biha gitu. Seorang Nabi Yusuf digambarkan di situ, digambarkan senang sama Zulaikha dan Zulaikha pun senang. Seorang nabi saja gitu ya, hasrat kemanusiaannya melihat seorang Zulaikha yang cantik ya kemudian senang. Bahwa kemudian di situ tidak ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena Nabi Yusuf kemudian mendapatkan warning, mendapatkan rahmat dan memilih dipenjara, dibandingkan kemudian melanjutkan syahwat yang fitrah itu kemudian dilanjutkan padahal itu bukan mahramnya. Bahkan kalau kita baca Ali Imran misalkan ayat 14 kan Allah sendiri mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa, bahwa di dalam diri kita itu diinstal, Mas Rifki, keinginan senang sama perempuan kalau laki-laki, sehingga sangat wajar kemudian Rasulullah memberikan warning kalau seorang laki-laki berduaan dengan perempuan bukan mahramnya, kemungkinan muncul sesuatu yang al-maut itu maut itu kan berarti juga mau dalam konteks hancur rumah tangga itu, atau mau dalam konteks mafsadat gitu ya, rusak nanti hubungan kakak sama adik, kemudian hubungan bahkan dalam kasus ipar adalah maut itu kan sesungguhnya based and true story ya, jadi benar-benar berdasarkan kisah nyata. Dan bayangkan di film itu, Mas Rifki, seorang suami yang digambarkan namanya Aris itu digambarkan sangat religius, bahkan katanya aslinya lebih religius dari itu, semuanya berhijab, tetapi karena berinteraksi gitu ya, kakaknya mempersilahkan adiknya yang kemudian kuliah di tempat yang sama dengan suaminya ngajar, ya udah dek gitu, bareng aja sama masmu gitu, bahkan dititipkan gitu ya, bahkan diberikan ucapan-ucapan kalau nanti kamu pengen mendapatkan suami kayak masmu lo gitu, sehingga kemudian ruang-ruang itu menjadi muncul. Dan saya mengatakan begini, kenapa Rasulullah mewarning kita alhamu wal maut, ipar adalah maut, tetapi secara umum jangan berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ajaran Islam itu kan selalu preventif. Jadi wala taqrabuz zina. Kenapa kita dilarang mendekati zina? Karena ajaran Islam itu kalau bisa mencegah ya, daripada kemudian sudah terjadi dan akibatnya lebih fatal gitu ya. Jadi darul mafasid saya kira penting di situ, muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi mencegah sesuatu yang kemungkinan mafasadnya lebih besar, saya kira kemudian harus didahulukan daripada maslahatnya. Maslahatnya di situ kalau di film Ipar Adalah Maut itu kan ibunya sebenarnya. Ibunya karena tidak percaya dalam tanda petik gitu, anak bungsunya itu kalau kos malah lebih bahaya, dititipkanlah sama kakaknya, dan kemudian terjadilah apa yang kemudian sesungguhnya sudah di-warning oleh Rasulullah. Pertanyaan mungkin, Mas Rifki, kalau memang tadi Mas Rifki menyampaikan banyak orang yang tidak punya pilihan, misalkan adiknya sudah nggak punya orang tua, terus hanya kita yang saudaranya, dibolehkan sesungguhnya kita bareng dengan ipar kita, tetapi kalau memang kemudian memungkinkan idealnya jangan. Tapi kalau memang tidak ada pilihan lain, yang penting sebenarnya harus ada pihak ketiga. Jangan dibiarkan ruang-ruang untuk berduaan sehingga nanti di situ mautnya menjadi muncul gitu.
Ya ini kan menarik ya, dari kisah nyata dan punya latar belakang sendiri gitu ya. Ya bahwa semua itu terjadi karena ada konteksnya. Ya. Ada ya kata Bang Napi kan apa kejahatan itu tidak terjadi kalau tidak ada kesempatan. Bukan hanya niat. Bukan hanya niat, tapi juga ada kesempatan. Nah, kesempatan-kesempatan. Tapi kan kalau kita apa ya, definisikan lagi kesempatan itu, kesempatan kan bukan cuma sesuatu yang tidak disengaja, tapi kesempatan itu juga bisa kita ciptakan, nah, gitu. Nah, jadi apa namanya, ya niat, kesempatan dan kesempatan yang diciptakan itu semuanya bisa jadi apa ya, memudahkan itu semua gitu ya. Artinya kalau misalkan tidak ada apa ya, sikap preventif dari masing-masing pihak, yang itu akan terjadi gitu Pak Ustadz. Betul, betul, karena hubus syahwat, karena memang itu zuyina linnas, karena memang sudah diinstal dalam diri masing-masing orang, itu kemudian untuk menyenangi lawan jenis. Maka kemudian pernikahan itu kan sunnah Rasulullah. Maka kemudian kalau seseorang yang bukan mahram ingin melampiaskan nafsunya tetapi tetap mulia, maka ada pernikahan ya. Nah, pernikahan itu bedanya apa sih Mas Riki? Cuman 1 menit kok, tinggal qabil tu nikah haha wa tazwijaha bil mahril madkur halan, selesai. Sehingga kemudian syahwatnya dimuliakan. Nanti kalau mengandung semua orang bahagia, anak-anaknya juga semua orang mendoakan dan bahagia. Tetapi gara-gara tidak ada qabil, itu tidak ada akad, maka kemudian orang kemudian mencibir, kemudian wah netizen apalagi kemudian, sehingga kemudian seks bebas dan sebagainya. Ini saya kira Islam ingin memuliakan manusia, bahwa mereka punya akal. Maka akidah atau agama kita turunkan untuk agar manusia bisa menjalani kehidupannya, kemudian tetap fitrahnya tersalurkan. Tidak mungkin kemudian agama kita mengatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, kemudian kok melarang orang menikah, kan tidak mungkin gitu. Bahkan Rasulullah mengatakan naha Rasulullah anitabatul, Rasulullah melarang kita untuk memutuskan tidak menikah. Karena apa? Melawan kodrat fitrahnya. Tetapi fitrah ini nggak boleh sembarangan disalurkan. Maka kemudian salah satunya kalau bisa kemudian preventif. Kalau kalian belum siap gitu ya untuk menikah, maka kemudian dengan puasa. Atau kalau kemudian kalian belum bisa menjaga keinginan hawa nafsunya, jangan berduaan. Sebab kalau ada orang lain, apalagi ada mahramnya, ada orang tuanya, ta'aruf itu kan ingin itu sebenarnya. Tetap orang boleh berta'aruf, boleh mengenal lawan jenis, tetapi didampingi oleh orang-orang yang terpercaya, orang tuanya, kakaknya, sehingga tadi Mas Rifi katakan ruang-ruang untuk bahwa nafsu itu tersalurkannya gara-gara mungkin gak niat, tapi karena ada kesempatan, kondisinya cuma berdua, maka kemudian yuwaswisu fi sudurinasnya muncul. Maka saya kira iyakum waddukhul ilan nisa itu sebagai sebuah preventif, kata Kanjeng Nabi. Iyakum berarti hati-hatilah kalian ketika kalian berdunaan dengan perempuan. Bahkan kalau konteksnya dengan ipar, kan pemuda Ansor kan ini mengatakan kira-kira ya Rasulullah kalau ipar kan nggak apa-apa. Justru karena ipar kita nganggap bukan masalah, itu menjadi bom waktu, makanya disebutnya mau. Nah, ipar ini kan bukan mahram ya. Ya artinya ketika kita menerima ipar kita untuk tinggal bersama kita, itu memang kita semacam membuat peluang untuk itu terjadi. Bom waktu. Bom waktu. Dan itu kata Rasulullah sebutannya maut. Kalau wanita yang lain yang bukan mahram, bukan ipar kita, karena bisa jadi kesadaran kita ini bukan mahram, ini harus hati-hati. Kalau ipar, coba bayangkan tinggal di rumah kita, kemudian 24 jam boleh jadi ketemu, makan bersama. Yang biasanya kadang-kadang lupa, kalau ketemu orang lain kan jelas pakai hijab, tapi tiba gara-gara di rumah kadang-kadang kemudian terlepas hijabnya. Dan digambarkan betul Mas Gaby dalam film itu bukan tiba-tiba. Jadi ya, keimanan seseorang itu diuji. Bahkan Rasulullah mengatakan saya tidak tinggalkan satu fitnah ini jangan disalahpahami ya. Satu fitnah itu ujian yang besar gitu ya, yang lebih merusak gitu. Buat laki-laki adalah perempuan. Ini tidak berarti emang lakinya saja yang kita enggak. Memang ini Rasulullah warning betul. Bayangkan kemudian digambarkan dalam film yang durasinya cukup panjang tadi, enggak ada apa-apa. Pertama-tama bahkan diingatkan, karena satu malam
si adik ipar itu tiba-tiba nggak pakai hijab karena bangun tidur kan, dia pakai ya pakaian yang pendek, kemudian dia pengen minum saja karena terbangun, tiba-tiba kakak iparnya tanpa sengaja juga ke dapur, dan itu kaget gitu. Dan kekagetan itu pertama diingatkan kepada istrinya, tolong dong gitu, si Rani kalau keluar dari kamar tolong pakai hijab dong. Tapi kan kemudian diberikan ruang pelan-pelan, disuruh bareng pulang maupun pergi ke kampus. Ada momen-momen ketika dia mau dilecehkan oleh teman kampusnya yang kakak kelasnya, kemudian karena anaknya rektor, kemudian yang pertama kali membantunya adalah kakaknya, dan terus itu berulang-ulang. Akhirnya momen-momen itu menumbuhkan kan, ada kesempatan itu, dan akhirnya walaupun ini tidak menjadi sebuah excuse ya, kebetulan istrinya kemudian sibuk karena punya punya roti yang harus diurusin karena saya sering keluar kota, maka kemungkinan sering berduaan itu muncul. Lah terjadilah apa yang terjadi, maka itu bom waktu dan kemudian betul maut gitu. Dan itu diingatkan oleh banyak orang di film itu, hati-hati karena angin yang semilir, karena kamu anggap ipar itu ya sudahlah ini cuman adiknya istri saya, nggak mungkin, ternyata menjadi tsunami yang luar biasa. Oke, terakhir Pak Ustadz, tanpa bermaksud spoiler ya, bahwa misalkan ya solusi ya kita kan mungkin satu darah ya sama ipar kita gitu, maksudnya sama adik kita gitu atau kakak kita. Nah, hubungan kekeluargaan ini ketika terjadi perselingkuhan dengan suami atau istri kita gitu, apakah kekeluargaan ini mesti putus gitu ya? Ya atau ya ipar yang harus keluar. Nah, solusi Islam maksud saya seperti apa? Atau malah menceraikan suami atau istrinya gara-gara ini, dan untuk menjaga hubungannya dengan adik atau kakaknya, kandungnya gitu misalkan. Ya, kenapa kemudian Rasulullah mengatakan ipar adalah maut? Karena ini dampaknya dahsyat. Ya. Kalau selingkuh sama orang lain, walaupun selingkuh tetap tidak baik ya, mungkin kita nggak bisa ketemu lagi, nggak ada hubungan darah dengan adik kita. Ini bayangkan adik kita sendiri, bahkan si Nisa, istrinya itu mengatakan, dari ribuan perempuan kenapa kamu pilih adikku gitu. Sehingga itu kan dampaknya, bayangin dia nggak bisa memutuskan hubungan sama adiknya gitu. Sehingga kemudian dia memilih, dalam film itu dia memilih berpisah. Dia memilih berpisah. Solusinya berpisah, karena bab kalau dia tidak, dia akan terus mengingat semua momen-momen gitu perselingkuhan itu. Bahkan ditemukan dalam satu kasus ya, dia memberikan gelang sama adiknya, dan gelang itu ditemukan di bawah tempat tidur di mana dia sama suaminya tidur setiap harinya. Bayangkan di semua tempat. Sehingga memilih dia melanjutkan karirnya, dan kemudian adik iparnya melanjutkan, dia menikah gitu. Nah, intinya apa Mas Rifki? Bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh karena, jadi intinya gini, karena ini preventif, idealnya jangan pernah memasukkan walaupun itu ipar kita yang berlawanan jenis di rumah kita, karena ini bom waktu. Tapi kalaulah kemudian nggak ada pilihan karena kondisinya terdesak secara ekonomi atau apa, maka jangan diberikan ruang-ruang mereka bertemu secara cuman berdua, nggak ada orang lain. Tetapi kalau guyub, rukun, tidak ada ruang-ruang untuk berdua, maka kemudian itu dibolehkan, tetapi warning itu harus menjadi kesadaran. Yang repot ini, ini ipar, oh ini cuman kakak ipar, oh ini sepupu, oh ini keponakan. Kalau sudah tumbuh, laki-laki tetap melihat perempuan memang diberikan syahwat gitu. Nggak ada urusannya dengan, mungkin kalau orang-orang kita mengatakan imannya kuat gitu. Nah, tapi kemudian syahwat itu, ingat, wa ma ubarri'u nafsi, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada yang tidak baik. Oke, terima kasih Ustadz, luar biasa ya. Intinya la taqrabu zina ya, jangan preventif lah. Ya, tindakan preventif. Kalau sudah terjadi itu akan lebih sulit untuk, ya sama seperti dalam pengobatan gitu. Ya, tindakan preventif sebelum kita sakit itu lebih baik daripada mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, tapi lagi-lagi ya kita kembali bahwa ya kalau memang itu tidak bisa dihindarkan, ya lebih bijak dalam menghadapinya, dan ya bagaimana dikomunikasikan secara lebih baik agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi.
Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.